Aku nggak mau sombong, private dong. Mah, aku barusan beliin makanan buat mama. Dari mama lah. Uang sebanyak ini dibeliin mobil, asik kali ya. Memang lo sendiri punya duit? Amal sekali-sekali gak apa-apa kali ya. Aku transfer 10 juta ya pak. Gak apa-apa pak. Duh senangnya bisa berbagi. Bapak itu punya mobil. Ya udah, bagiin duit lo ke gue. Semoga gue dapat jatah nyawa yang banyak banget. 3, 2, 1. Cuman 1. Gimana dong kalau teman-teman tahu? Gue harus ngelakuin sesuatu. Harusnya sih cara ini berhasil. Kalau gini kan mereka gak bakal tahu jatah nyawa gue yang sebenarnya. Mah, aku udah siap sekolah. Kamu dapat berapa jatah nyawa? 100 mah, aman banget kan? Syukurlah, karena mama cuma punya 10 jatah nyawa. Lihat nih, jatah nyawa gue 30. Masih banyak kan gue, ada 43. Kalian semua kalah karena gue punya yang lebih tinggi, yaitu 100. Asik, banyak banget. Kalau gitu lo ikut kita lompat dari gedung lantai 50 aja. Makin banyak orang pasti lebih seru. Iya, jelas ikut dong. Wah, sampai banyak yang ngasih tepuk tangan loh. Kalau gitu gantian, Vel. Karena jatah nyawa kita udah mau habis. Gak bisa, soalnya gue gak enak badan. Bohong, itu buktinya masih bisa senyum. Cepetan sana, tenang aja, lo gak bakal mati dengan jatah nyawa lo yang 100 itu. Iya, bohong kali. Itu angkanya pasti palsu. Takut ya. Iya, gue bakal lompat. Lo harus lompat dalam hitungan 3, 2, 1. Bisa tahu umur orang atau alamat orang? Iya, jelas umur orang lah. Jadi gue gak gampang dibohongin sama orang lain. Pagi sayang. Hah? Ternyata umur mama udah 50 tahun. Mama udah tua, tapi mama masih pengen punya anak. Ya udah, bikin lagi aja mah. Mama udah adopsi dan dia bakal jadi adik kamu. Pokoknya kamu harus sayang sama dia ya. Berarti adik baru dong. Yeay. Itu pasti dia mah. Aku bukain ya. Ayo kita sambut dia. Hai, selamat datang di keluarga kita. Wah, aku disambut banget. Seneng deh. Semoga kamu betah ya. Kenapa umur adik ini gak bisa muncul? Kakak bantuin rapiin tas kamu ya. Jangan kak. Loh, kamu masih kecil kok udah punya make up? Itu punya teman aku di panti asuhan. Oh gitu. Kamu punya anggota baru ya di rumah? Iya, kok nenek tahu? Buat bisa lihat umurnya, kamu harus kasih ini ke dia. Makasih. Loh, kok neneknya hilang? Kakak punya hadiah buat kamu loh. Wah, kayaknya enak nih kak. Yes, semoga aja bisa. Kayaknya jodoh gue itu. Kenapa? Gak ada gue lupa mau ngomong apa. Kenapa dia pakai tangan gue buat ambil gelas? Terus? Oh, nyuruh minum. Jodoh gue lucu juga orangnya. Benci banget gue lihat dia kan. Mulai lagi. Pergi aja lo sok artisan. Gawat, ada Alia. Jangan sampai dia ketemu gue lagi. Karena gue takut dia bisa ditampar sama jodoh gue lagi. Feli, ayo gue bantuin lo ketemu jodoh lo. Bisa tahu siapa jodoh gue? Iya, caranya tuh. Kenapa mulut gue ditutup? Maaf. Lo tau gak siapa mantan Alia? Dia cuma pernah punya satu mantan, anak kelas sebelah. Kenalin ke gue dong. Gue curiga kalau sebenarnya mantan Alia itu jodoh gue. Lo yakin, Vel? Soalnya dia tuh gak pernah ngomong sama orang lain. Yakin? Itu dia orangnya. Wih, dia ngeliatin lo. Samaan baju atau samaan rambut sama jodoh gue? Gue gak mau rambut gue kayak cowok. Jadi samaan baju aja deh. Kok tumben kamu pakai baju yang gede banget kayak gitu? Oh, aku lagi samaan baju sama jodoh aku mah. Bajunya jelek, berarti dia bukan dari keluarga kaya. Belum tentu, kita lihat aja nanti. Kenapa nggak ada bajunya yang sama kayak gue ya? Feli, baju yang lo pakai itu sama kayak punya pangeran. Serius? Lo harus cepet ke istana sekarang juga. Tapi gue nggak pede. Udah cepet, gue temenin kok. Baju gue kan sama kayak pangeran. Berarti gue jodohnya. Jodoh pangeran telah ditemukan dan dia mulai memasuki ruangan. Harusnya kan gue yang jodohnya pangeran. Aku yang asli dan dia itu palsu. Baju kita jadi kembar bertiga. Tapi saya punya solusi. Kalian harus ikut kontes memasak. Kontes memasak? Iya, yang masakannya paling enak akan menjadi istri saya. Oke, kalau gitu gue harus cepet. Masak enak cuma 5 menit kelar dengan 5 bahan. Pertama kita potong dulu Kaiser single bakso dan sosisnya. Lalu kita tumis kencur hingga wangi menggunakan minyak mie instan. Tambahkan air secukupnya, lalu masukkan bumbu mie instannya. Next, masukkan kerupuk hingga lembut dan jangan lupa mie instannya. Dan gak lupa juga Kaiser single bakso beserta sosisnya. Udah jadi deh, bener-bener praktis banget kan? Serius ini enak banget karena bakso dan sosisnya full daging. Cocok banget buat topping seblak. Masakan kalian sama-sama enak dan saya tidak bisa memilih. Ya, terus siapa yang menang dong? Kalau begitu saya akan ganti baju sekarang juga untuk membuktikannya. Karena saya samaan baju dengan jodoh saya. Semoga aja baju gue sama kayak pangeran.
Daun kejujuran atau daun kebohongan? Ini maksudnya apa, Ma? Pilih daun kebohongan aja, karena kalau terlalu jujur itu bisa bikin sakit hati. Tapi, Ma, aku gak suka dibohongin sama orang lain. Jadi, daun kejujuran aja deh. Astaga, Nak, kamu harus kuat ya menghadapi kejujuran orang. Tenang aja, Ma. Sekarang gak perlu khawatir lagi dibohongin orang, karena udah ada daun kejujuran ini. Hai, Vel. Sebenarnya gue terpaksa temenan sama lo. Hah? Terpaksa kenapa? Kan kita udah teman selama 10 tahun. Karena gue suka sama kakak lo, tapi gue gak bisa dapetin dia. Ya ampun, lo harusnya bilang aja dari dulu. Emangnya lo bisa bantu gue? Ya bisa lah. Dia pasti terkenal cuman karena kakaknya ketua OSIS kan? Dia mah kalah jauh sama kakaknya. Kenapa sih kalian jelekin gue mulu? Gue kan gak ada salah sama kalian. Kita mah berkata jujur karena lo pilih daun kejujuran kan? Iya sih, tapi ucapan kalian nyakitin banget. Kita bakal berhenti kalau lo ngenalin kita ke kakak lo. Ngenalin kalian ke kakak gue? Lewat gue? Gue gak salah denger nih. Apa gue buang aja ya daun ini? Ternyata bener apa kata mama kalau ucapan orang terlalu jujur itu menyakitkan banget. Lo mau buang berapa kali pun, daun itu bakal tetap ada di dekat lo. Masa sih? Gak percaya gue. Coba aja kalau nggak percaya. Oh iya, berarti gue harus nahan diri supaya gak terpengaruh sama perkataan temen-temen. Kenapa hari ini kakakmu gak masuk sekolah? Saya nggak tahu pak, soalnya saya nggak serumah sama dia. Tolong cari informasi ya, karena dia terlihat berbeda. Berbeda gimana? Selalu menyendiri dan badannya bau amis. Mungkin dia habis dari pasar ikan pak. Saya nggak lagi bercanda. Cepat bantu saya kalau kamu mau dapat nilai tambahan. Siap pak. Halo teman-teman sekelas gue, kalian lihat kakak gue nggak? Kita dari tadi nyariin loh. Masa keberadaan kakak sendiri nggak tahu? Dasar ada yang nggak tahu diri. Ya elah, gue malah dikata-katain lagi. Kita sih selalu berusaha jujur, Vel. Gue tahu kakak lo ada di mana dan gue bakal tunjukin. Oke, gue yakin lo nggak mungkin bohong sama gue karena gue udah pakai daun kejujuran ini. Iyalah, supaya lo bisa bantu gue deketin dia juga. Ye, ada maunya. Dari tadi dia cuma berdiri di depan gudang sekolah. Emangnya ngapain? Entahlah, gue tanyain dia cuma diam aja. Oke, dengan daun kejujuran ini harusnya gue bisa tahu alasan dia berubah dan aneh itu karena apa. Jangan lupa kasih tahu gue juga ya. Kakak ngapain di sini? Kak, kok aku dikacangin sih? Aneh banget. Kakak nggak apa-apa kok. Kamu pulang duluan aja ya. Kakak bohong. Gue yakin banget kakak nyembunyiin sesuatu. Padahal gue udah pakai daun kejujuran ini. Tapi kenapa nggak ngaruh di dia ya? Kamu bisa buat kakakmu jadi jujur dengan menempelkan daun itu di badannya. Setelah itu aku bisa tahu tentang semua masalah dia, Nek. Benar sekali, Cu. Wah, gak sabar banget buat ngakuinnya. Hai kak, aku punya hadiah buat kakak. Feli, kakak punya cerita yang sudah kakak pendam selama ini. Tapi kamu jangan takut ya. Apa itu kak? Pasti serem ya? Sebenarnya kakak... Hah? Gue harus buat 5 orang menangis? Terima aja nak, karena kalau kamu berhasil, hidup kita semuanya bakal dibiayain sampai meninggal. Hah? Wah, kalau gitu aku bakal terima tanpa ragu mah. Kira-kira orang pertama yang harus gue buat nangis siapa ya? Hah? Mama harus nangis sekarang juga demi aku. Tenang aja nak, mama bakal nangis supaya kamu bisa nyelesain tantangannya. Tapi kalau udah selesai, kamu jangan lupain mama ya. Wah, makasih ya ma. Sekarang jadinya mudah banget. Kamu harus selesain sampai akhir. Vel, sibuk banget tuh kelihatannya. Ngapain lo? Iya, gue lagi jalanin tantangan buat 5 orang menangis. Wah, tantangan yang susah itu. Belum pernah ada yang lolos loh. Itu artinya gue bakal jadi orang yang pertama lolos tantangan ini dan bakal dapat imbalan yang luar biasa. Semoga lo nggak kenapa-napa ya, Vel. Soalnya gue khawatir. Lo tenang aja, lo kan tahu sendiri kalau gue orangnya pantang menyerah. Target yang kedua siapa ya? Hah? Adik? Ini kan gampang banget. Secara dia kan masih kelas 1 SD. Jadi kayak ngerebut permen dari bayi. Permisi, adik saya mana ya? Ada apa nyari aku, Kak? Wah, banyak banget ya cemilan kamu. Iya dong, pokoknya kakak nggak boleh minta. Loh, Kak? Kok kakak tega sih? Kali ini gue harus buat nangis seorang guru. Kira-kira guru yang paling cengeng di sekolah kita siapa ya, Al? Mana ada, semuanya kan galak-galak banget. Biasanya kan yang gampang nangis itu cewek. Hah, jangan bilang lo mau buat Bu Ika nangis ya? Lo udah bisa baca rencana gue ya? Anak-anak, silakan buka buku halaman 10. Bu. Siapa itu? Siapa yang berani membantah pelajaran saya? Enggak kok, Bu. Saya cuma mau bilang kalau rumah ibu kebakaran. Heh, jangan main-main kamu. Atau nilai kamu saya kurangin ya? Enggak, Bu. Kalau nggak percaya, lihat nih fotonya. Apa? Ternyata bener. Berhasil. Lo sampai rela bakar rumah Bu Ika? Iya, keren kan? Gue nggak nyangka lo jadi sejahat itu, Vel.
Semua orang juga bakal ngelakuin hal yang sama kalau jadi gue. Lo harus tobat sekarang sebelum menyesal. Nggak mau. Oke, sebentar lagi bakal selesai dan gue udah sampai yang keempat. Kira-kira siapa ya? Hah? Felix itu siapa? Di daftar nama keluarga juga nggak ada. Kayaknya gue harus tanya mama sih. Mah, Felix itu siapa ya? Karena aku harus buat dia nangis sekarang juga. Apa kamu bilang? Felix? Kayaknya mama kenal ya. Mama bakal bawa kamu ketemu sama dia demi imbalan itu. Yeay, mama kenal. Oke, aku gak sabar banget ketemu sama dia dan buat dia nangis. Nah, kita udah sampai, Nak. Kenapa aku malah dibawa ke gubuk di tengah hutan kayak gini, Mah? Kamu bisa lihat sendiri, itu dia yang namanya Felix. Bernafas pakai masker atau botol? Ya kali gue nafas di botol, ya jelas masker lah. Wah, mama juga pakai masker ya? Iya, ini gara-gara barusan ada yang milih bernafas pakai masker. Jadi sekarang kita mau nafas aja susah. Jadi sekarang semua orang pakai masker? Iya, karena sekarang udaranya kotor, kita nggak boleh lepas. Ini semua gara-gara gue. Siapa sih yang pilih bernafas pakai masker? Sengsara banget gue. Ya udah, lepas aja masker lo. Gak bisa dong, kalau dilepas kemungkinan terburuknya lo bakal mati. Masa sih? Terus sampai kapan kita harus kayak gini? Selamanya, Vel. Hah? Kesel banget sama yang pilih masker. Bener banget, kenapa nggak pilih hidung aja? Mana bisa, pilihannya kan cuma masker atau botol. Lo tau dari mana? Jangan-jangan lo yang pilih ya? Gue cuma nebak-nebak aja kok. Kita akan lebih nilai lari sejauh 10 km. Tapi Pak, kita semua kan pakai masker. Terus kenapa? Emangnya ada masalah? Ya jadi susah nafas dong, kan nafasnya terbatas. Kalau kalian tidak ikut, maka kalian tidak akan naik kelas. Keputusan ada di tangan kalian. Apa? Baru 1 kilometer aja yang pingsan udah setengah kelas. Kalau gue tahu siapa yang milih nafas pakai masker, udah gue habisi dia. Duh, mampus banget sih gue. Jangan gitulah, dia kan juga manusia. Aduh, yang bertahan pakai masker cuma 10 orang. Kita harus tahan sampai udaranya udah bagus lagi. Olahraga saya cukupkan sampai di sini. Sekarang waktunya pelajaran tidur. Hah? Sejak kapan ada pelajaran tidur, Pak? Sejak tadi. Kalian butuh istirahat karena pakai masker itu melelahkan. Silakan masuk ke kelas. Duh, pengap banget sih, gue udah gak kuat nih. Jangan dibuka, Nak. Udara di luar sangat berbahaya. Kok Nenek gak pakai masker? Kan bahaya, Nek. Kamu juga bisa tanpa masker kok. Gimana caranya? Lepas 3 masker dari 3 orang temanmu. Lalu berikan ke saya. Kalian boleh tidur di kelas ini selama 1 jam. Pak, saya izin gak tidur ya? Terserah. Cuman ini kesempatanmu buat istirahat. Tenang aja, Pak. Saya enaknya kuat kok. Saya akan datang ke sini lagi dalam waktu 1 jam. Pergunakan waktu dengan baik. Oke, gue udah lepas masker Tiara, Hani, dan Sasa. Ya ampun, 3 orang teman kalian sudah meninggal. Tapi kenapa kalian gak sadar? Hah? Perasaan tadi baik-baik aja. Kok masker mereka bisa lepas ya? Meninggal? Kenapa kamu murung gitu? Aku lepas 3 masker teman aku, Mat. Terus mereka semua meninggal. Hah? Kenapa kamu lepas? Kamu udah ngelakuin kejahatan, Feli? Aku disuruh sama seorang nenek yang gak aku kenal. Kan kamu gak kenal. Kok bisa percaya sama orang lain sih? Soalnya aku pernah lihat nenek itu ngomong sama mama. Apa? Woi, teman-teman meninggal gara-gara lo ya? Lo tau dari mana? Dari berita barusan. Semua orang sedang menuju ke rumah lo sekarang. Hah? Terus sekarang gue harus gimana dong? Buka masker lo sekarang juga. Lo juga harus merasakan penderitaan mereka. Sepertinya harus dibuka secara paksa nih. Iya, gue bakal buka sekarang. Semoga aja gak kenapa-napa.